Ya, tidak stabil, makanya kadang sinyalnya ini masih hilang, yang sinyal telepon SMS ini, Pak. Jadi mereka masih atasi di situ dulu. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa di Morning Call dalam ibadah minggu di hari ini. Pertama-tama, saya juga mau menyapa bagi Bapak Ibu, saudara-saudari, selamat hari Minggu untuk kita sekalian. Ada dalam Morning Call pada pagi hari ini, saya hendak memohon maaf bagi Bapak Ibu maupun saudara-saudari, karena dalam penyampaian Morning Call, saya tidak dapat menampilkan video dalam penyampaian renungan pada minggu pagi ini, dikarenakan belum terdapat signal internet di wilayah pelayanan tempat saya bertugas. Saya Pendeta Henry Yanuar Leopold Londong, Pendeta Jemaat GPIB Immanuel Apokaian, yang ditugaskan oleh Majelis Sinode melayani di Pos Pelkes Petutui, Long Betao. Pos Petutui Long Betao adalah salah satu dari 4 pos pelayanan dan kesaksian yang ada di wilayah pelayanan GPIB Immanuel Apokaian. Jumlah anggota jemaat yang saya layani di Pos Pelkes Petutui Long Betao adalah 185 jiwa, sedangkan jumlah KK yang terdaftar sebanyak 59 kepala keluarga. Presbiter yang melayani di pos ini terdapat 11 orang, yakni 5 orang diaken dan 5 orang penatua. Salah satunya adalah saya sebagai pendeta jemaat yang ditempatkan oleh Majelis Sinode. Bapak Ibu jemaat, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sekilas saya menyampaikan tentang latar belakang kehidupan jemaat. Jemaat yang saya layani berasal dari suku Dayak Kenyah. Subsuku adalah subsuku Badeng. Jemaat di sini 95% berprofesi sebagai petani, dan sisanya adalah pendatang yang berprofesi sebagai guru sekolah dasar, dan beberapa orang adalah pendatang yang kurang lebih sudah lama menetap di Desa Long Betao, termasuk juga saya sebagai pendatang. Setiap harinya, apalagi di waktu-waktu sekarang ini, kebanyakan jemaat menghabiskan waktu untuk berladang sebagai seorang petani. Berbeda dengan petani pada umumnya, karena ladang yang dibuka oleh jemaat sebenarnya adalah lahan hutan yang mereka pakai, mereka garap menjadi sawah, yang kemudian ditanami oleh benih padi, dan terdapat juga beberapa bibit sayuran yang ditanam oleh masyarakat atau jemaat. Sebagai seorang petani, maka kesibukan jemaat
pada umumnya sehari-hari lebih banyak mereka beraktivitas menghabiskan waktu di ladang, bahkan ada yang menginap di ladang. Kondisi jalan yang ada di pos pelayanan dan kesaksian Petutui Lombetauh juga dapat dikatakan cukup menantang. Kalau dibilang sulit dan jalan yang hancur, sebenarnya tidak. Karena semua di wilayah Apokayan tergantung pada faktor cuaca. Tekstur jalan yang masih berbatu dan tanah merah sangat kental dan nyata di wilayah pedalaman Apokayan. Jarak tempuh untuk menuju ke kota terdekat adalah melalui jalur udara. Itu pun dengan memakai via penerbangan, yakni dengan pesawat untuk menuju ke kota terdekat, yaitu kota Samarinda, dengan jarak tempuh sekitar 1 jam 30 menit. Sedangkan melalui jalur darat, juga dapat ditempuh melalui mobil, kurang lebih 3 hari 2 malam dalam perjalanan. Jadi lebih baik saya atau Bapak Ibu, saudara-saudari yang hendak berkunjung ke Apokayan memilih memakai penerbangan yang disediakan oleh maskapai Susi Air untuk akses keluar ataupun masuk di wilayah pelayanan GPIB, khususnya GPIB yang ada di wilayah Apokayan, Kalimantan Utara. Pos Pelkes Petutui Lombetauh adalah pos terdekat dengan perbatasan Indonesia-Malaysia. Dengan jarak tempuh dari pos Pelkes yang saya layani lewat darat kurang lebih adalah 8 jam menuju ke perbatasan Malaysia, yakni di kota Kapit, Malaysia. Terkait dengan morning call saat ini pun, saya juga mau menyampaikan kembali bahwa belum terdapat jaringan internet di wilayah Apokayan. Jadi dengan segala kerendahan hati, dengan rasa sesal dan malu, saya hanya bisa memberikan siaran ini, siaran morning call melalui rekaman percakapan. Mungkin itu sekilas gambaran jemaat yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, selama masa pandemi COVID-19, kami juga belum bisa melaksanakan ibadah di gereja, sehingga ibadah yang dilaksanakan dalam bentuk siaran langsung melalui pengeras suara yang dimiliki oleh gereja. Terkesan mungkin seperti saudara-saudara kita yang ada di masjid. Namun inilah cara yang dipakai oleh gereja-gereja yang ada di wilayah Apokayan untuk melakukan ibadah. Untuk sarana penunjang pelayanan, saat ini yang dapat saya sampaikan adalah kami masih bergumul untuk kami mengambil atau kami membutuhkan sound system gereja dan alat musik gereja dalam artian keyboard. Mengapa? Karena beberapa waktu yang lalu sempat terjadi hujan petir yang kemudian mengakibatkan peralatan musik dan sound system di dalam gereja tidak lagi berfungsi. Ini mungkin yang dapat saya sampaikan menyangkut latar belakang dan perkenalan sebelum kita akan memasuki ibadah di hari Minggu ini. Terima kasih bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan. Baiklah kita sejenak mengambil saat teduh dan kita bersiap untuk merendah diri datang ke hadirat Tuhan Yesus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini,
Marilah terlebih dulu kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk setiap anugerah, kasih dan rahmat yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Di minggu pagi hari ini, kami datang kepadamu, kami merendahkan hati dan pikiran. Ketika kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Urapi kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami mampu untuk melakukan kebenaran firman Tuhan dalam segala keterbatasan kami sebagai manusia. Inilah kami, jemaat yang Tuhan pakai. Inilah hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap dan kami mau mendengar serta melakukan firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, bacaan Alkitab di minggu pagi ini terdapat dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-12. Saya bacakan bagi kita sekalian. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah, karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka, yang oleh Roh Kudus yang diutus dari surga, menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Demikian firman Tuhan, terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh
Tuhan kita Yesus Kristus, hargailah pilihan Allah atas diri kita. Itu tema yang diberikan dalam renungan kita di pagi hari ini, sebagaimana bacaan Sabda Bina Umat untuk minggu pagi ini. Menjalani hidup di dunia sebagai anak-anak Tuhan tidak akan lepas dari masalah dan penderitaan. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, sejatinya kita tidak tenggelam dalam berbagai pencobaan yang berujung putus asa. Tidak sama sekali. Karena anak-anak Tuhan memiliki pengharapan akan janji keselamatan yang Allah berikan melalui Yesus Kristus. Dalam bacaan pagi ini, sebagai anak-anak Tuhan, ada ajakan bagi kita untuk menjalani hidup yang berbahagia. Berbahagia sebagai orang percaya. Berbahagia sebagai anak-anak Tuhan yang dipilih. Anak-anak Tuhan yang dipanggil. Diutus untuk melakukan kebaikan dan kehendak Tuhan Yesus. Berbahagia sebagai anak yang selalu dituntun, dibimbing, disambut untuk mau berbuat apa yang baik dan apa yang benar. Kalau kita mengingat kembali, ada sebuah syair lagu yang liriknya demikian. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi, bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi, bahagia, memuji Yesus selamanya. Sebagai anak-anak Tuhan yang berbahagia, sekalipun dalam semuanya itu, anak-anak Tuhan juga tak jarang jatuh dalam berbagai macam penderitaan dan masalah. Tetapi perlu untuk kita mengerti, kita ingat, dan kita pahami. Inilah proses pembentukan dan cara yang Tuhan Yesus tunjukkan bagi saya, juga Bapak Ibu sebagai anak-anak Tuhan. Pertanyaan untuk kita renungkan di minggu pagi ini adalah, apakah kita dapat menghargai pilihan Allah atas diri kita? Diri kita yang dikatakan lemah. Diri kita yang dikatakan bebal. Namun Dia memilih, memanggil, dan mengutus kita di tengah-tengah dunia ini. Jemaat Tuhan memahami dan melakukan apa yang menjadi kehendak Yesus dalam kehidupan kita, ibarat seorang bayi atau anak yang terus mau belajar, taat, dan patuh pada orang tua. Sebagai anak-anak Tuhan, bukan lagi waktu untuk kita menunda untuk memberi diri menjawab panggilan Tuhan. Tetapi saat ini adalah waktu untuk kita menjawab panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika kita mau siap untuk dipakai oleh Tuhan, percayalah bahwa di dalam Dia kita beroleh kuasa, di dalam Dia kita pun beroleh berkat.
Dan di dalam Dia, kita juga beroleh pertolongan menjalani hidup beriman hari lepas hari. Selamat menjalani hidup sebagai anak-anak Tuhan, dan marilah kita terus berkarya bagi kemuliaan namanya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Merespon firman Tuhan yang sudah kita baca, kita renungkan di minggu pagi ini, marilah kita kembali merendahkan diri, kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan yang boleh kami jalani. Kami juga bersukacita untuk firman yang boleh kami baca, kami renungkan bersama-sama. Firman Tuhan menjadi kekuatan. Firman Tuhan yang menuntun kami menjalani hidup beriman hari lepas hari. Tetapi kami juga mengaku bahwa kami penuh dengan keterbatasan. Kami adalah manusia yang penuh dengan dosa dan celah. Kami mohon, ampunilah dosa dan salah kami. Ampuni sikap tutur kata, pikiran, tindakan kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang melukai hati sesama kami. Dan biarlah hidup kami senantiasa Tuhan pakai, Tuhan bentuk, menjadi alat dan menjadi berkat dimanapun Tuhan mengutus menempatkan kami. Terima kasih Bapa Surgawi, mampukan kami untuk berjuang menjalani hidup dalam segala kesibukan kami sepanjang minggu berjalan. Apapun yang akan kami lalui, apapun yang kami rencanakan, kami berserah dan kami mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Di pagi hari ini kami juga mau berdoa bagi bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Diberkatilah pemerintahan di pusat sampai ke daerah-daerah, bahkan di pedalaman. Tuhan topang mampukan setiap pribadi yang boleh Engkau pakai sebagai abdi-Mu, sebagai pelayan-Mu, untuk mereka boleh mengabdi, boleh melayani dengan penuh sukacita, dengan penuh kerendahan hati, dengan takut akan Tuhan. Diberkatilah setiap pergumulan yang ada di tengah bangsa dan negara kami. Tuhan senantiasa menuntun dalam segala keterbatasan di tengah situasi kondisi yang kami hadapi pada saat ini. Marilah Tuhan tetap memberikan pengharapan, kekuatan, sukacita bagi kami sebagai anak-anak Tuhan. Bahkan saudara-saudari kami yang lain. Diberkatilah juga Bapa Surgawi, gereja-gereja Tuhan di seluruh muka bumi. Bahkan kami sebagai jemaat-Mu, gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Tuhan memberkati pelayanan, persekutuan, kesaksian, bahkan panggilan dan pengutusan kami sebagai umat kepunyaan-Mu. Diberkatilah ya Tuhan, baik Majelis Sinode sebagai pimpinan kami di tingkat sinodal, bahkan di masing-masing wilayah musyawarah pelayanan, bahkan di masing-masing tingkat jemaat, ataupun jemaat-jemaat Tuhan. Mereka yang ada di pedalaman, pos pelayanan dan kesaksian yang ada, bahkan seluruh gereja-Mu, Tuhan memakai setiap hamba-hamba Tuhan yang boleh Tuhan utus. Para presbiter, diakon, penatua, pendeta, Tuhan memberkati. Jemaat Tuhan dalam segala usaha, dalam segala pekerjaan, dalam segala pergumulan, dalam segala hal yang boleh mereka alami, mereka rasakan. Kami percaya dan kami memohon tangan Tuhan senantiasa membentuk, menolong, memimpin, menuntun, bahkan membimbing kehidupan kami untuk kami senantiasa taat dan setia kepada-Mu. Diberkatilah juga mereka yang sakit, mereka dalam kondisi pemulihan, baik di rumah ataupun di rumah sakit. Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, stamina, bahkan pemulihan. Untuk saudara-saudari kami boleh beraktivitas seperti sedia kala.
Diberkatilah juga Bapa Surgawi, kehidupan keluarga kami, baik kami sebagai orang tua, sebagai anak-anak. Pakai kami dalam segala tugas, tanggung jawab, peran yang boleh kami laksanakan. Mampukan kami ya Tuhan, untuk kami melakukan yang terbaik dalam segala hikmat dan campur tangan kuasa Tuhan Yesus. Diberkatilah juga Bapa Surgawi, apapun yang akan kami laksanakan dalam segala kesibukan kami sepanjang minggu ini. Kami menyerahkan kehidupan kami, kemanapun kami melangkah. Tangan Tuhan senantiasa bergandeng tangan bersama dengan kami semua. Kami juga mau berdoa bagi janda, duda, kaum lanjut usia, yatim dan piatu, orang miskin dan menderita. Tuhan juga memelihara, memberkati, menopang, bahkan menjaga kehidupan mereka. Ya Bapa, di dalam kerajaan surga, dalam segala hal yang boleh kami alami, kami percaya inilah cara Tuhan membentuk. Inilah cara Tuhan memahat kami sebagai umat-Mu. Dan biarlah Bapa Surgawi, doa yang jauh daripada sempurna ini, kami mau alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, Gembala yang agung, yang telah mengajar kami untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Demikian untuk ibadah Minggu pagi hari ini, khususnya dalam morning call yang boleh kita lakukan bersama-sama. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kehidupan kita dalam segala rencana, dalam segala usaha, bahkan dalam segala gumul dan juang yang boleh kita hadapi. Pertolongan penyertaan Tuhan senantiasa menopang, memampukan, dan menguatkan kita sekalian. Salam kasih dari kami, Jemaat GPIB Immanuel Apokayan, terkhusus kami yang ada di pos pelayanan dan kesaksian, pos Pelkes Tetutui, Long Betau, perbatasan Indonesia, Malaysia, Kalimantan Utara. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.